benarkah NTT, Indonesia Timur, pecinta Jokowi mengkultuskan seorang Jokowi? Ataukah memang masyarakat NTT, Indonesia Timur, bahkan pecinta Jokowi mencintai Jokowi, mengapresiasi Jokowi karena kerja besar dan kerja nyatanya? Bagaimana konsep pengkultusan disandingkan dengan apresiasi terhadap Jokowi akan kita kupas. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Kepemimpinan Jokowi sudah menunjukkan bahwa Indonesia utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 2 periode kepemimpinan Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar serius memperhatikan dan membangun Indonesia. Kerja keras, kerja nyata, dan kerja tulus yang dilakukan oleh Jokowi kemudian mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat yang sudah menikmati hasil karya Jokowi. Bisa memanfaatkan di lahannya masing-masing, terutama di kelompok saya, di lokasi saya, bersama kelompok saya. Indonesia Timur sebagai bagian yang pernah terpinggirkan dari pembagian kue pembangunan selama periode-periode sebelumnya, saat ini mulai terlihat sumringah senyumnya. Hadiah pembangunan yang diberikan oleh Jokowi, misalnya pembangunan bendungan di Sentani, pembangunan stadion luar biasa Lukas NMB di Papua yang sukses menggelar PON Papua. Papua kini memiliki berbagai venue olahraga yang berstandar internasional. Mulai dari Estora, Papua Bangkit, arena akuatik, arena kriket, arena hoki, arena dayung, arena panahan, sampai arena sepatu roda. Dan siap dimanfaatkan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PON yang baru pertama kali dilaksanakan di tanah Papua. Menurut saya sangat senang ya di Papua, khususnya kita Jayapura. Tentunya saya besar di Jayapura juga, jadi saya turut merasa bangga dan hati saya juga tergerak untuk ingin ikut serta dalam event ini. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Pekan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua, menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional. Kami ini volunteer di PON sekarang ini sangat semangat sekali karena ini adalah perdana PON diadakan di Papua ya. Jadi kita berkumpul di sini dan pokoknya kita semua semangat buat menyambut acara besar ini karena ini pertama kali di Papua. Sangat antusias ya sejauh ini, apalagi makin rame di sini soalnya. Jadi banyak juga orang yang berusaha buat bisa nonton, terutama opening closing ceremony-nya tuh dilihat antusias sekali untuk bisa ikut di sini. Pembangunan sirkuit Mandalika yang juga sukses menggelar World Superbike belum lama ini, bahkan meminggirkan Sepang yang selama ini diagungkan di Asia Tenggara sebagai sirkuit paling populer di wilayah ini, menunjukkan
bahwa Jokowi memiliki cita rasa pembangunan yang tinggi dan cinta terhadap rakyat yang juga luar biasa. Sampai ke Mandalika dengan panjang 17,3 km telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Sehingga jarak tempuh antara bandara dengan Mandalika hanya 15 menit saja. Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, stone, plastik, aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Belum lama ini Jokowi kembali meresmikan sebuah bendungan di Carole Jeneponto di Goa. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi benar-benar memperhatikan Indonesia Timur, memperhatikan Indonesia, tidak pernah memisahkan, membedakan, bahkan menganaktirikan wilayah-wilayah Indonesia dalam konsep pembangunan. Sebagai seorang pemimpin yang berdiri di atas ketulusan, yang bertahtakan niat untuk mengabdi, Jokowi ternyata meletakkan egonya. Jokowi mengenyampingkan semua pemikiran buruk. Bagi Jokowi, pembangunan bangsa adalah yang utama. Jika kita bandingkan pada kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya, kita tahu betul daerah yang dibangun adalah daerah yang berkontribusi terhadap kemenangan sang pemimpin. Tapi bagi Jokowi, semua terkubur. Nusa Tenggara Barat adalah wilayah yang bukan menjadi lumbung kemenangan atau lumbung suara bagi Presiden Jokowi. Dia berikan hadiah Mandalika. Bagi Jokowi, pertarungan demokrasi adalah sebuah pertarungan tentang pilihan. Namun kemenangan demokrasi adalah kemenangan rakyat yang wajib terbayarkan dalam bentuk menikmati hasil pembangunan. Sahabat rasional, dalam konteks NTT, Jokowi adalah presiden pujaan hati masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan bentuk apresiasi masyarakat Nusa Tenggara Timur semua kita sudah tahu dan semua kita sudah maklum. Tidak tanggung-tanggung patung Jokowi didirikan di beberapa tempat sebagai apresiasi dari kerja nyata, kerja tulus seorang Jokowi. Dan kami beberapa waktu silam kami mendapatkan begitu banyak masukan bahkan kritikan tentang NTT mengkultuskan Jokowi. NTT sesungguhnya tidak sedang mengkultuskan seorang Presiden Jokowi. Karena bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, Jokowi bukan dewa. Jokowi bukan sosok yang memang ditakuti, yang memang memiliki sesuatu yang luar biasa di luar nalar rasionalitas. Yang dilakukan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap Presiden Jokowi adalah sebuah bentuk apresiasi yang dibuat berdasarkan nalar, logika yang sehat, dan rasionalitas yang tinggi. Karena masyarakat Nusa Tenggara Timur tahu betul apa saja yang sudah dibuat oleh Jokowi di masa kepemimpinannya selama 2 periode. Jokowi menjadikan wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di beberapa tempat di wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara lain, bukan lagi sebagai pulau terluar, wilayah terluar, tapi dijadikan sebagai beranda Indonesia. Ini masalah kebanggaan, masalah wajah kita, bukan hanya masalah wajah NTT, tetapi wajah Indonesia. Dan faktanya kita bisa saksikan, Mota Ain Winnie disulap menjadi beranda Indonesia. Kita bangga berada di wilayah perbatasan. Hadiah terbesar untuk wilayah perbatasan adalah jahitan ruas sabuk merah yang menyulam wilayah perbatasan TTU, Belu, dan Malaka.
ruas sabuk merah sepanjang hampir 179,99 km adalah hadiah terbesar Jokowi dalam rangka menaikkan derajat hidup masyarakat lokal, masyarakat perbatasan yang selama ini dianggap berada di wilayah pinggiran. Roti Klot Ragnamo adalah hadiah berikut dari Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur. Jokowi tahu betul bahwa Nusa Tenggara Timur adalah daerah yang sering dilanda kekeringan yang cukup panjang. Sehingga semua potensi air harus ditampung dan dimanfaatkan dalam rangka menaikkan kesejahteraan masyarakat. Namun Gete di Kabupaten Sika adalah juga hadiah terbesar Jokowi bagi Nusa Tenggara Timur. Kembang melati jangan dipindahkan, biarkan tumbuh berdahan-dahan. Selamat datang kami ucapkan, semoga berkah berkelimpahan. Bapak Presiden yang kami hormati, seluruh rakyat Kabupaten Sika dan Nusa Tenggara Timur selalu mendoakan Bapak Presiden bersama Ibu Negara agar senantiasa diberikan kesehatan yang prima dalam menjalankan tugas dan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Indonesia. Selanjutnya, mohon arahan Bapak Presiden dan sekaligus meresmikan bendungan Napu Gete. Saya akhiri sambutan ini dengan sebuah pantun. Jari letik mengayu sampan, sampan diayu perahu melintang. Sudah ganteng tambahlah tampan, Bapak Jokowi jadi bintang. Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya cintai, saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke NTT awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan, yang diminta adalah waduk, dan permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain, karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan. Karena di NTT juga sangat bagus untuk sektor peternakan. Di NTT dalam proses dibangun itu ada 7 bendungan. Bendungan Ragnamo di Kabupaten Kupang sudah selesai 2018. Bendungan Roti Klot di Kabupaten Belu juga sudah selesai di 2019. Sekarang kita patut bersyukur bendungan Napun Gete di Kabupaten Sika juga sudah selesai. Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Tinggal 4 dalam proses. Jauh sebelum itu, Jokowi sudah menetapkan menaikkan standar pariwisata Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Labuan Bajo bukan saja sebagai destinasi prioritas nasional, tetapi menjadi destinasi super premium. Sebuah cita rasa pariwisata yang luar biasa yang sesungguhnya mengangkat harkat dan martabat Nusa Tenggara Timur. Dan dalam konsep besar Jokowi, food estate di Sumba Tengah yang juga dijanjikan akan digarap, dikelola, dan menjadikan Sumba Tengah sebagai lumbung pertanian Nusa Tenggara Timur, bahkan nasional, saat ini dirancangkan dan akan digarap secara serius. Terhadap kerja, terhadap hasil pembangunan, terhadap karya nyata yang dilakukan oleh Jokowi, pertanyaannya adalah, apakah kemudian semua itu dibiarkan begitu saja? Tidak bolehkah ada apresiasi dari masyarakat yang hampir 76 tahun negara ini berdiri belum pernah merasakan kemanfaatan yang sebesar ini? Kemudian ketika masyarakat Nusa Tenggara Timur mengapresiasikan rasa cinta dan rasa terima kasih mereka, lalu dikatakan bahwa NTT mengkultuskan Jokowi. Bagi seorang Jokowi, nasionalisme sudah final. Jokowi bukan sosok yang mengharapkan belas kasihan, yang sangat melankolis, yang setiap saat mengeluhkan bahwa dirinya dizolimi. Jokowi
adalah seorang presiden yang dalam pikiran dan hatinya hanya berpikir dan berikhtiar bagaimana membangun dan mensejahterakan rakyat. Sekali lagi ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat. Kita sebagai bangsa yang besar, kita lupa hal-hal seperti itu. Buat saya tidak. Jokowi memposisikan dirinya sebagai presiden yang tidak pernah ambil pusing soal intoleransi, soal radikalisme. Bagi Jokowi, nasionalisme, NKRI, dan Pancasila adalah harga mati. Jokowi adalah presiden yang dalam hati, niat, dirinya hanya berpikir, menggagas, dan membangun serta berkarya bagi Indonesia. Bagi Jokowi, kepemimpinan, kekuasaan bukan segalanya, tetapi nama baik, apresiasi, dan kecintaan rakyat terhadap karya dan kerja nyatanya adalah hal yang dia perjuangkan dan dia junjung. Akhirnya, terhadap sebuah pernyataan miring tentang NTT mengkultuskan Jokowi, Indonesia Timur mendewa-dewakan Jokowi atau mengagungkan Jokowi, pernyataan ini adalah sebuah pernyataan sesat, pernyataan yang muncul dari anasir-anasir sempit yang berusaha menggiring, menjatuhkan kredibilitas seorang Jokowi yang sudah berbuat, yang sudah berkarya bagi Indonesia Timur, dan khususnya bagi NTT. Salam rasional.